Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 penyuluhan pertanian. Nama saya Fitria Yuspitasari Yusuf dengan NIM 083202043. Dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Paransya Putra Arya dengan NIM 08320200077. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 08320200081. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar, NIM 083202001. Kami akan membacakan hasil wawancara penyuluh pertanian yang akan dibacakan oleh Saudari Titi. Identitas penyuluh pertanian. Nama penyuluh Sang Wisman, berumur 42 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan keluarga 4 orang, pendapatan pokok atau bulanan Rp5.700.000, pendapatan sampingan atau bulanan Rp2.500.000. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yaitu budidaya teknis jagung. Pengalaman menjadi penyuluh, membawa materi penyuluh. Selanjutnya, nama kursus atau pelatihan 1. Tanam padi, lamanya 1 minggu, pelaksanaannya di Batang Kaduku. Manfaat kursus pelatihan menambah wawasan. 2. Budidaya teknis jagung, lamanya 1 minggu, pelaksanaannya di Batang Kaduku. Manfaat kursus pelatihan menambah inovasi. Yang ketiga, pelatihan ternak pakan, lamanya 1 minggu, pelaksananya Kapang NTT, Nusa Tenggara Timur. Manfaat khusus pelatihan meningkatkan keterampilan. 2. Kegiatan-kegiatan penyuluh pertanian. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluh. Menyiapkan bahan materi, laptop atau HP. 2. Materi apa saja yang diberikan kepada petani, penampilan karakter ini, masalah teknis budidaya kedelai, dan manfaat rhizodium. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani tetap muka, lebih mudah untuk berkomunikasi. Apakah menggunakan alat peraga dalam kegiatan penyuluhan? Ya, alasannya memudahkan penyampaian materi. 5. Apakah jadwal kunjungan petani kepada petani? Kadang-kadang. Di mana kegiatan penyuluh dilaksanakan? Di rumah dan kantor. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Antusias. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Kurangnya daya tangkap petani pada materi. 9. Kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Lebih baik mengenal petani. 10. Apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Sangat dibutuhkan karena terbatasnya akses teknologi kepada petani. Itulah tadi hasil wawancara penyuluhan pertanian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil wawancara saya bersama petani. Wawancara saya sendiri, Paransya Putra Arya, tanggal wawancara 24 bulan November tahun 2021. Lokasi praktek Desa Tonasa, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Identitas responden nama Denggasting, umur 45 tahun, pendidikan formal SLTP, tanggungan keluarga 3, pengalaman berusaha tani sudah 28 tahun, pekerjaan sampingan menjual bibit atau benih. Pendidikan non formal atau pelatihan atau kursus yang pernah diikuti
1. Pelatihan ternak selama 4 hari di Batang Kaluku, meningkatkan wawasan. 2. Budidaya teknis selama 3 kali di NTT, menambah wawasan. 2. Deskripsi usaha tani padi. 1. Sarana pendukung yang dimiliki. Nomor 1. Gudang, fungsinya menyimpan gabah. 2. Lantai jamur bila ada. 3. Traktor 1 unit untuk mengolah tanah. Bajak 1 untuk mengambak tanah. Caru 2 untuk memotong padi. Cangkul 2 untuk menyangkul tanah. Thresher bila ada. Barang 5 untuk memotong. Motor 1 untuk mengangkut padi. 2. Usaha tani pada sistem tanam jejar legowo. Luas lahan 1 hektar. Status lahan dimiliki. 3. Komponen teknologi sistem tanam jejar legowo. 1. Pernahkah Bapak mendengar sistem tanam jejar legowo? Ya. 2. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Tahun 2008 dari Penyuluh Pertanian. 4. Apakah Bapak melakukan sistem tanam jejar legowo? Jawabannya ya. Alasannya hasilnya memuaskan. Nomor 5. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan pertanian? Jawabannya ya. Sudah 6 kali. 8. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan pertanian di tempat Bapak? 1 kali, sebanyak 1 kali. 9. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh penyuluh pertanian? 1. Pengolahan tanah. 2. Penggunaan bibit unggul. 3. Sistem tanam legowo. 4. Budidaya teknik jagung. 10. Apa yang dilakukan penyuluh pertanian seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Memberikan obat rawan hama. 11. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan penyuluh pertanian dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon dijelaskan. Dari segi penguasaan materi, penguasaan baik, penguasaan tekniknya baik, penguasaan lapangannya baik, wawasan tentang kegiatan usaha taninya baik. 12. Menurut Bapak materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti, alasannya cara penjelasannya baik. 13. Menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung, alasannya mudah dimengerti. 14. Menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari karena petani sedang sebentar istirahat. Bapak mengikuti penyuluhan pertanian apakah ada paksaan atau kesadaran sendiri? Jawabannya kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan, mengajak atau menariknya? Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Kelangkaan pupuk. 18. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya. Bantuan berupa apa itu? Pupuk, bibit, dan traktor gudang. 19. Apakah saran Bapak kepada penyuluh pertanian yang bertugas di desa agar lebih giat melakukan penyuluhan? 20. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang, khususnya kepada pemerintah, lebih ditingkatkan yang kurang? Itulah tadi hasil wawancara saya kepada petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Yusfitasari akan membacakan hasil wawancara dari petani.
Nomor responden 001. Pewawancara saya sendiri Fitria Yusfita Yusuf. Tanggal wawancara 24 bulan November tahun 2021. Lokasi praktek Desa Tonasa, Kecamatan Sandirobone, Kabupaten Takalar. Identitas responden: nama Patauding, umur 49 tahun, pendidikan formal, tamatan SMP, tanggungan keluarga 2 orang, pengalaman berusaha tani 30 tahun, pekerjaan sampingan penangkar. Pelatihan atau kursus yang pernah diikuti: yang pertama, pelatihan ternak, lamanya 1 minggu di Kupang, NTT, menambah wawasan. Kedua, budidaya teknis jagung, lamanya 4 hari, pelaksanaan batang kaluku. Manfaat kursus pelatihan: meningkatkan inovasi. Deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, jenis sarana gudang, jumlahnya 1, fungsinya menyimpan gabah. Lantai jemur dia tidak mempunyai. Yang ketiga, hand traktor, jumlahnya 1 untuk mengolah tanah. Keempat, bajak, jumlahnya 1 untuk membajak tanah. Kelima, caru, jumlahnya 2 untuk potong padi. Yang keenam, cangkul, jumlah 2 untuk cangkul tanah. Yang ketujuh, tracer, dia tidak mempunyai. 8, parang, jumlahnya 5 untuk fungsinya untuk pemotong. 9, motor, jumlahnya 1 untuk angkat padi. Usaha tani padi sistem tanam jajar legowo, luas tanah 1 hektar, status lahan pemilik sendiri. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Ya, pernah. Yang kedua, jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Sejak tahun 2009. Dari siapa mendengar? Dari penyuluh pertanian. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Ya, alasannya karena hasil lebih bagus. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Berapa kali mengikuti? 5 kali. 8. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 1 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Yang pertama, budidaya teknis jagung. Yang kedua, pengolahan tanah. Yang ketiga, penggunaan bibit unggul. Yang keempat, sistem tanam legowo. Yang ke-10, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani, yaitu memberikan racun hama. Yang ke-11, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan penyuluh baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Kemampuan PPL, penguasaan materi, respondennya baik, penguasaan teknik baik, penguasaan lapangan baik, wawasan tentang kegiatan usaha tani baik juga. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti, alasannya karena cara penjelasannya baik. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung. Alasannya karena lebih cepat dipahami. Yang menurut Bapak, untuk pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan kapan? Siang hari. Alasannya karena petani sementara istirahat. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, mengajak atau mengarahkan? Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Harga bibit yang terlalu mahal. Yang kedua, kelangkaan pupuk. Yang ketiga, pencairan yang kurang efektif. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, ada bantuan berupa pupuk, bibit, hand traktor, dan gudang. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini agar lebih giat lagi melakukan penyuluhan?
Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang tulis kepada pemerintah? Jika ada yang kurang, mohon lebih ditingkatkan. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil wawancara saya bersama dengan petani. Identitas responden, nama Daeng Lewa, umur 50 tahun. Pendidikan formal SLTP, tanggungan keluarga 4, pengalaman berusaha tani 3. Pendidikan non formal, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Pertama, pelatihan ternak pakan, lamanya 1 minggu, pelaksanaan 1 minggu, Kupang, NTT. Manfaat kursus pelatihan menambah wawasan. 2, budidaya teknis jagung, lamanya 4 hari, pelaksanaan di Batang, Maluku. Manfaat kursus pelatihan untuk meningkatkan inovasi. Sarana pendukung yang dimiliki: 1, gudang, jumlah unit 1, fungsi menyimpan gabah 2, dan traktor, jumlah 1, fungsi untuk mengolah tanah 3, pajak, jumlah 1, fungsi untuk membajak tanah 4, caruk, jumlah unit 2, fungsi untuk potong padi 5, cangkul, jumlah 2, fungsi untuk mencangkul tanah 6, parang, jumlah 5, fungsi untuk memotong 7, motor, fungsi jumlah 1, fungsi untuk angkat padi. Usaha tani pada sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 1 hektar, status lahan pemilik. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? 20 juta. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? 36 juta. 1. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Ya. Jika jawabannya ya, Bapak mendengar dari siapa? PPL. 3. Jika jawabannya tidak, apakah ada teknologi lain yang lebih baru? Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Ya. Alasannya hasil lebih bagus. 3. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikuti? 5 kali. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 1 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Pertama, budidaya teknis jagung. Kedua, pengolahan tanah. Ketiga, penggunaan bibit unggul. Dan yang keempat, sistem tanam legowo. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Memberikan racun hama. Kemampuan PPL: pengusahaan materi baik, pengusahaan teknik baik, pengusahaan lapangan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil wawancara saya dengan petani. Nama responden Budi, umur 25 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarga 2 orang, pengalaman berusaha tani 22 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan non formal tidak ada. Sarana pendukung yang dimiliki: jenis sarana cangkul, jumlah unit 2, fungsinya digunakan untuk menggali. Kedua, parang, jumlah unit 2, fungsinya untuk digunakan untuk memotong. Ketiga, motor, jumlah unit 1, digunakan sebagai alat transportasi. Usaha tani pada sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 0,2 hektar. Status lahan sewa. Berapa besar pendapatan sebagai petani dalam semusim? 2 juta. Berapa pendapat dari kerja sampingan per tahun? 5 juta. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Ya. Dari siapa mendengar? Dari PPL.
Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya ya. Alasannya karena pendapatan yang dihasilkan meningkat. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya ya. Berapa kali mengikuti? 1 kali. Dan di mana? Di kampung. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Jawabannya 1 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Jawabannya 1. Sistem penanaman padi. 2. Pemupukan berimbang. 3. Pengendalian hama dan penyakit. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Jawabannya, PPL langsung turun tangan melihat kondisi agar bisa memberikan solusi. 11. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Menjelaskan. Kemampuan PPL: 1. Penguasaan materi baik, penguasaan teknik baik, penguasaan lapangan baik, dan wawasan tentang